Nih ya. Iya Bu Nani, diabetes ciri-cirinya seperti apa Pak Haji? Oke, jadi Bu Nani tadi kebetulan menderita saraf kejepit udah 90% sembuh ya. Saudaranya kena diabetes yang berefek kepada kejantanan. Iya. Sehingga istrinya sudah lama tidak dikumpuli gitu ya. Dan akhirnya setelah minum kapsul pankro, minum kapsul cengkuat untuk lemah syahwatnya setelah pakai ring, istrinya sudah bahagia karena sudah mendapatkan jatah yang lancar. Serasa pengantin gitu baru lagi ya Pak Haji ya. Serasa pengantin baru biasanya. Nah, lantas apa sih ciri-ciri diabetes? Seperti yang dikatakan Bu Nani tadi, saudaranya tadi kan sering pipis, sering haus, matanya kabur, lemah syahwat, kakinya tebel, kesemutan, mudah capek, mudah ngantuk, badannya makin lama makin kurus, kemudian pengennya lapar terus. Nah, itulah kira-kira ciri-ciri diabetes gitu. Nah, bener nggak diabetes itu nggak bisa disembuhkan ya? Sekitar berapa tahun yang lalu ketika ada pasien saya sembuh, saya ajak seminar, saya tunjukkan di hadapan para dokter. Ini loh buktinya Pak Haji ya? Ya, tapi masih diketawain. Oke. Ya, itu kebetulan Pak Haji gitu. Oh, baik. Ini semangat, tantangan bagi saya. Saya terus mengadakan research. Research saja saya apa? Saya selalu menyelidiki makanan-makanan penyebab diabetes. Oke. Saya ujilah durian, saya ujilah pepaya, saya ujilah mangga, saya ujilah kelengkeng, saya ujilah nanas. Setiap satu buah saya uji coba terhadap 20 orang. Hasilnya saya teliti, oh ini ternyata tinggi ini jangan. Terus ada yang misalnya yang boleh, oh jeruk bali boleh. Kemudian salak boleh, kedondong boleh. Oh ini loh yang boleh. Dan itu yang akhirnya saya tulis di dalam obat pankro saya. Nah, ternyata pola makan yang tepat inilah yang juga menyembuhkan selain obat saya pankro. Nah, ketika sekarang posisi pasien saya sudah ribuan orang yang sembuh diabetesnya, apa masih dibilang kebetulan lagi? Nah, ternyata dari banyaknya pasien saya yang sembuh, yang saya upload di Rumah Sehat BMC udah ratusan, akhirnya banyak dokter yang akhirnya menggunakan obat herbal saya yang namanya pankro. Jadi di NTB itu udah 2 orang dokter menggunakan kapsul pankro. Bahkan ada orang dari Italia pun juga sudah menggunakan kapsul pankro dari saya. Dan alhamdulillah pankro ini dalam setiap sehari untuk yang pesan itu lebih minimal banget 65, rata-rata 65 sampai 95. 65 botol. Ya. Oke, bisa kasih tunjuk pemirsa Bali TV seperti apa sih sebenarnya obat pankro itu? Iya, jadi kapsul sakti nih. Ya, Pak kapsul Haji ya. pankro itu ini. Jadi sebenarnya yang ini boleh dikatakan ini sakti ya, sakti, tapi lebih sakti adalah ilmu saya. Yang dimana saya memberikan pankro ini, saya sertakan daftar makanan yang boleh dengan yang tidak. Biar imbang ya Pak Biar Haji. imbang. Ya. Karena sesungguhnya, nah ini yang merah ini yang tidak boleh, kuning ini yang boleh tapi jangan banyak, hijau ini yang boleh. Jadi ini yang sebenarnya yang menjadi penyebab utama seseorang bisa sembuh. Jadi 40% dari makanan yang sudah saya teliti ini, 30% dari obat saya, kemudian 70% kan, 30% yang lain itu antara lain olahraga, pikirannya baik, berbaik sangka kepada orang, pemaaf terhadap orang yang menzalimin kita. Itu ngaruh ya Pak Haji? Ngaruh. Ketika hati kita lapang, hati kita disakiti orang, dimaafkan aja nggak apa-apalah, namanya orang hidup. Saya disakiti, berarti saya dapat pelajaran sakit hati itu seperti ini sehingga saya tidak menyakiti hati orang. Legowo ya? Legowo. Bisa legowo itu gula darahnya tidak naik loh. Dengan legowo itu tensinya nggak akan naik loh. Jadi kalau kita bisa legowo, menerima apa yang Maha Kuasa berikan, menerima apa yang Sang Yang Widi berikan kepada kita, yang baik ya astungkara, yang tidak mengenakan pun juga astungkara, itu hidup menjadi nyaman, hidup sangat nyaman. Ketika nyaman, hormon kortisolnya tidak naik, sehingga tidak menimbulkan penyakit baru, tidak merusak, tidak memperparah penyakit lama. Jadi berpikiran positif, berbaik hati, menjadi jiwa pemaaf itu bagian dari kesehatan. Ditambah olahraga yang teratur, cukup istirahat, makan dan minum yang bergizi dan seimbang. Jadi 30%-nya adalah di situ. Jadi kalau ada pasien-pasien saya yang sembuh, jadi banyak hal, misal tadi yang lumpuh, sekali datang saja bisa jalan. Bukan saya yang menyembuhkan, yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa memberikan kesembuhan melalui saya. Mungkin bisa jadi mereka-mereka yang lumpuh itu tadi, sedekahnya bagus, kemudian setelah dikasih lumpuh, dia sering ke pura, sering sembahyangnya lebih kuat lagi. Pendekatannya terhadap Sang Yang Widiwasa disembuhkan. Saya sih nggak punya apa-apa sebenarnya, tetapi